Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sri Nuning Mulatsi SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Manajemen dari kelas 7B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sekar Windari dengan NIM 22060101134. Izinkan saya untuk memaparkan materi terkait tentang PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. Perusahaan bernama PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk adalah suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan hukum di Jakarta Selatan. Sesuai dengan anggaran dasar, perusahaan bergerak di bidang industri minyak tanah mentah dan lemak nabati, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, industri pemisahan atau fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, industri minyak goreng kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, dan perdagangan besar berbagai macam barang. Kemudian, perusahaan ini memiliki kantor cabang dan pabrik di Kalimantan Barat. Perusahaan bergerak terutama di industri minyak nabati dan lemak nabati, spesialitas untuk keperluan makanan dan minuman. Ada produk utamanya yaitu crude palm oil atau CPO dan turunannya, minyak inti kelapa sawit, minyak tengkawang, produk lemak spesial seperti cocoa butter substitutes, cocoa butter reflectors, confectionery pads, icing dan filling pads, margarin, shortening, dan minyak goreng. Kegiatan perdagangan domestik dan internasional, impor serta ekspor, jadi perdagangan bahan pertanian, hasil hutan, distribusi grosir, dan juga eceran. Slide selanjutnya ada gambar dari analisis dan interpretasi data keuangan pada tabel rasio data keuangan penting dari tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan rasio-rasio keuangan yang ditampilkan. Yang pertama ada rasio likuiditas, ada rasio lancar atau current ratio tahun 2020 sampai 2021 berada di level stabil sekitar 4,66 sampai 4,80, cukup liquid. Kemudian tahun 2022 melonjak tinggi ke 9,95, menandakan aset lancar jauh lebih besar dibandingkan kewajiban lancar. Selanjutnya tahun 2023 turun ke 7,29 dan 2024 kembali normal di 4,74, menunjukkan perusahaan sempat kelebihan likuiditas lalu menurun ke kondisi wajar. Nah, interpretasinya perusahaan sangat mampu membayar kewajiban jangka pendek, bahkan sempat kelebihan aset lancar pada tahun 2022, namun tren kembali menurun di 2024, mengidentifikasikan manajemen mulai menyeimbangkan aset lancar agar lebih efisien. Selanjutnya, rasio kas tahun 2020 sampai 2021 relatif tinggi sekitar 3,46 sampai 3,33, naik signifikan tahun 2022 7,31, lalu turun tahun 2023 sekitar 5,97 dan kembali ke 3,93 pada 2024. Interpretasinya kas melimpah di 2022 sampai 2023, kemudian akibat penurunan aktivitas operasional atau peningkatan modal, pada 2024 perusahaan menyimbangkan kas tidak terlalu ideal. Selanjutnya ada rasio cepat, quick ratio, tahun 2020 relatif sehat sekitar 1,63, di 2021 sampai 2022 sangat rendah 0,83 sampai 0,85, meningkat pesat 2023 yaitu 2,72 sebelum turun lagi ke 1,00 pada tahun 2024. Jadi interpretasi periode 2021 sampai 2022 itu perusahaan kurang liquid jika tanpa persediaan, namun membaik di 2023 dan pada 2024 turun kembali di batas minimum sekitar 1,00, cukup untuk menutup kewajiban lancar. Yang kedua itu ada rasio aktivitas, di mana perputaran persediaannya menurun dari 36 hari tahun 2020 menjadi 17 hari di tahun 2023 sampai 2024. Jadi interpretasinya efisiensi meningkat karena persediaan lebih cepat terjual. Hal ini baik bagi likuiditas dan menekan biaya penyimpanan.
Perputaran piutang usaha fluktuatif 42 tahun 2020, turun ke 38 tahun 2021, naik ke 50 tahun 2022, turun lagi ke 36 tahun 2023, dan naik lagi ke 46 tahun 2024. Interpretasinya, kemampuan menagih piutang cukup baik meski ada fluktuasi. Peningkatan 2022 dan 2024 menunjukkan perbaikan pengelolaan kredit. Perputaran utang usaha menurun drastis dari 21 hari di 2020 menjadi hanya 5 hari di 2022, lalu naik lagi ke 18 hari pada tahun 2024. Interpretasinya, tahun 2022 perusahaan sangat cepat membayar utang, kurang efisien karena kehilangan potensi memanfaatkan kredit supplier. Tren naik dari 2023 sampai 2024 menunjukkan manajemen kembali memanfaatkan termin pembayaran dengan lebih sehat. Yang ketiga, ada rasio solvabilitas. Liabilitas terhadap aset cenderung rendah di bawah 20% sepanjang periode, sempat turun ke titik terendah 9,79% 2022, lalu naik ke 19,98% tahun 2024. Interpretasi, struktur permodalan sangat konservatif, lebih banyak dibiayai ekuitas dibanding utang. Tahun 2022, perusahaan hampir bebas hutang, namun 2024 terjadi peningkatan penggunaan liabilitas. Liabilitas terhadap ekuitas sama pola dengan di atas, sempat sangat rendah 10,85% tahun 2022, naik ke 24,96% di tahun 2024. Interpretasi, perusahaan lebih banyak dibiayai ekuitas. Peningkatan leverage di tahun 2024 menunjukkan mulai ada tambahan pendanaan dari utang. Selanjutnya yang keempat, rasio profitabilitas. Margin laba kotor menurun dari 9,22% 2020 menjadi 6,13% di tahun 2023, sedikit naik 6,82% di tahun 2024. Interpretasi, efisiensi biaya penjualan menurun, margin tipis namun ada tanda pemulihan di tahun 2024. Margin laba usaha fluktuatif tertinggi di 2020 5,71%, lalu turun ke titik terendah 2,95% tahun 2023, naik ke 4,89% 2024. Interpretasi, beban operasional cukup menekan, tapi tahun 2024 ada perbaikan efisiensi. Margin laba tahun berjalan tren serupa, turun dari 5,00% di tahun 2020 ke 2,42% 2023, naik ke 4,06% di tahun 2024. Interpretasi, profitabilitas sempat tertekan, namun pemulihan terjadi di tahun 2024. ROA atau Return of Assets tertinggi di 2020 11,61%, fluktuatif sempat melemah 8,11% di tahun 2023, lalu meningkat 13,62% di tahun 2024. Interpretasi, pemegang saham mendapatkan tingkat pengembalian tinggi di tahun 2024, menunjukkan peningkatan kinerja manajemen modal sendiri. Jadi kesimpulan umum analisis dari tahun 2020 sampai 2024, mulai dari likuiditasnya sangat kuat meski sempat berlebihan pada tahun 2022 dan akhirnya menurun ke tingkat lebih efisien di tahun 2024. Selanjutnya, aktivitas. Kinerja perputaran persediaan dan piutang membaik, sementara pengelolaan utang usaha lebih sehat sejak tahun 2023. Selanjutnya, solvabilitas. Struktur modal sangat konservatif atau dominan ekuitas dengan tren peningkatan penggunaan utang pada 2024. Selanjutnya, untuk profitabilitas, sempat menurun dari tahun 2020 sampai 2023 akibat margin tertekan, namun pemulihan jelas terlihat di tahun 2024, terutama ROE dan ROI yang kembali naik signifikan.
Kemudian slide selanjutnya ada gambar grafik ikhtisar keuangan dari PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk tahun 2020 sampai 2024. Yang pertama ada rasio likuiditas, terlihat puncak di tahun 2022, rasio lancar dan kas sangat tinggi, lalu menurun ke level yang lebih efisien di tahun 2024. Yang kedua ada margin profitabilitas, dia menurun dari 2020, titik terendahnya di 2023, kemudian membaik kembali di 2024. Yang ketiga ada ROA dan ROE sempat melemah di tahun 2023, tetapi melonjak kemudian di 2024, menunjukkan peningkatan efisiensi aset dan ekuitas. Jadi, kesimpulannya, berdasarkan analisis rasio keuangan PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk periode tahun 2020 sampai 2024 dapat ditarik beberapa poin penting. Yang pertama, likuiditas. Perusahaan memiliki kondisi likuiditas yang sangat kuat dengan rasio lancar, kas, dan cepat berada di atas standar industri. Pada tahun 2022, terjadi kelebihan likuiditas akibat tingginya aset lancar dibanding kewajiban. Namun, tren menurun di 2024 menunjukkan efisiensi penggunaan aset lancar yang lebih sehat. Yang kedua, aktivitas. Perputaran persediaan semakin cepat sehingga efisiensi meningkat dan perputaran piutang menunjukkan pengelolaan kredit yang cukup baik meskipun fluktuatif. Sementara itu, perputaran utang usaha kembali ke arah yang lebih sehat setelah sempat terlalu cepat membayar pada tahun 2022. Selanjutnya yang ketiga ada solvabilitas. Struktur permodalan sangat konservatif karena dominasi ekuitas dibanding utang. Meski begitu, pada tahun 2024 terlihat adanya peningkatan leverage yang menunjukkan perusahaan mulai memanfaatkan pembiayaan dari utang untuk memperbesar kapasitas usaha. Yang keempat ada profitabilitas. Kinerja profitabilitas sempat menurun hingga di tahun 2023 ditandai margin laba yang tertekan akibat biaya operasional. Namun pada tahun 2024 terjadi pemulihan yang signifikan, terlihat dari kenaikan margin laba, ROA dan ROE. Hal ini menunjukkan peningkatan aktivitas manajemen dalam mengelola aset dan modal. Jadi, secara umum, kondisi keuangan perusahaan tergolong sehat dan stabil. Meski sempat mengalami tekanan profitabilitas pada tahun 2020 sampai 2023, perusahaan berhasil melakukan perbaikan pada tahun 2024 sehingga menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi bagi pemegang saham. Selanjutnya ada saran. Yang pertama, efisiensi likuiditas. Manajemen sebaiknya menjaga agar aset lancar tidak terlalu besar atau ideal dan tetap berada pada level optimal. Kelebihan likuiditas perlu dialihkan pada investasi produktif agar aset lebih menghasilkan keuntungan. Yang kedua, pengelolaan piutang dan utang perusahaan dapat memperketat kebijakan kredit untuk menjaga arus kas sekaligus mempertimbangkan atau mempertahankan praktik pembayaran utang pada waktu yang tepat guna memaksimalkan manfaat kredit supplier tanpa menurunkan reputasi pembayaran. Yang ketiga, optimalisasi struktur modal. Dengan dominasi ekuitas yang besar, perusahaan memiliki ruang untuk memanfaatkan utang secara terukur guna memperbesar kapasitas usaha. Namun, penambahan utang harus dijaga agar risiko solvabilitas tetap sehat. Yang keempat, peningkatan profitabilitas. Efisiensi biaya produksi dan operasional perlu terus ditingkatkan agar margin laba tidak tergerus di verifikasi produk, inovasi, serta strategi pemasaran digital yang lebih agresif agar menjadi langkah untuk memperbesar pendapatan. Dan yang terakhir, monitoring kinerja keuangan berkelanjutan. Perusahaan perlu melakukan evaluasi rutin terhadap rasio keuangan, khususnya rasio profitabilitas dan solvabilitas, agar tren positif pada tahun 2024 dapat dipertahankan dan tidak kembali menurun. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.